Hai sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Irene di Siniar Kata Budaya, Kata Siapa? Siniar resmi dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Dalam rangka Hari Museum Indonesia yang diperingati tanggal 12 Oktober lalu, kita sekarang sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang seorang konsultan museum. Ini maaf ya sahabat budaya, harus nyontek sedikit karena ternyata banyak banget CV-nya yang narasumber yang sudah duduk di sebelah saya ini. Beliau adalah seorang konsultan museum, seorang penulis, seorang editor, seorang produser siniar independen juga, dan communication officer. Apa betul Mas Hilman Handoni? Kira-kira kayak begitu ya. Sekarang lagi belajar lagi, jadi mahasiswa baik. lagi. Sekarang lagi belajar lagi jadi mahasiswa di program antropologi pasca sarjana di FISIP UI. Oke, baik. Jadi maaf nih sahabat budaya, saya mesti nyontek-nyontek dikit karena kesibukannya banyak. Tapi karena kita mau membicarakan museum, mungkin yang di-highlight di hari ini adalah Mas Hilman sebagai konsultan museum dulu ya. Betul. Mungkin yang lainnya di lain kesempatan. Kita eksplorasi. Oke, Mas Hilman, apa kabar? Kita baik, sudah Iren. lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu juga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Terima kasih Mas Hilman. Nah, sebelumnya mau tanya-tanya nih, karena kita udah lama tidak bertemu ya, Mas Hilman. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau di permuseum-permuseuman? Sejauh ini masih sebagai jadi konsultan di beberapa proyek di Museum Nasional. Ada juga kemarin masih mengedit, menyunting jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang membahas museum sambil masih kuliah lagi. Oke. Jadi mesti 24 jam dalam sehari dibagi ke banyak kegiatan. Bagi-bagi waktu. Challenging memang, sangat menantang. Oke. Nah, kalau saya ini pertama kali ketemu Mas Hilman kalau nggak salah di tahun-tahun 2016-2017. Saya agak lupa. Dan itu kan Mas Hilman udah berkutat lumayan lama juga ya di museum sampai tahun ini masih aktif di permuseuman. Nah, saya jadi penasaran nih kalau misalkan menurut Mas Hilman sebagai seorang independen nih sebenarnya memandang museum itu sebetulnya sebagai apa sih, Mas? Sebenarnya perannya sangat luas, sangat banyak, sangat bisa apapun yang sebenarnya yang ingin kita proyeksikan sebenarnya ya museum ya. Kalau mau menjadi alat sebagai penanda identitas bisa, sebagai ruang untuk kolaborasi bisa, ruang untuk belajar alternatif bisa, ruang untuk ngapain aja sebenarnya bisa, bertemu orang tuh bisa gitu. Jadi museum itu batasnya adalah imajinasi kita sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada batasan tertentu dari museum, nggak hanya. Kalau menurut saya ya. Nggak hanya bangunan, tapi bisa sahabat budaya sendiri yang mengartikan museum itu sebetulnya apa gitu. Nah, kalau Mas Hilman sendiri melihat di Indonesia khususnya ya, perkembangan museum di Indonesia tuh seperti apa nih, Mas? Sebenarnya sudah ada banyak perkembangan ya, perkembangan yang positif gitu ya. Apalagi di pandemi kemarin. Pandemi kemarin itu memaksa semua museum untuk terampil beradaptasi karena semua museum harus tutup kemarin hampir 2 tahun lebih ya. Betul. Jadinya mereka harus berinovasi tuh, ya kan? Apakah membuka ruang-ruang websitenya harus diupdate yang udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun menganggur itu harus diupdate lagi. Media sosial yang tadinya cuma diurus sama anak magang sekarang tiba-tiba harus semuanya terampil begitu ya. Betul. Terus itu jadi sisi positif pandemi itu memaksa semua museum untuk terampil bermedia sosial dan berteknologi digital gitu ya. Terus saya juga melihat ada beberapa inovasi, banyak inovasi juga yang mempergunakan teknologi-teknologi. Misalkan Museum Nasional itu memperkenalkan ruang wahana imersif imersiva. Yang kemarin ngantrinya sampai banyak banget di TikTok, keren banget tuh, Mas. Lalu juga di Kota Semarang juga ada ya sebenarnya, dan di Borobudur juga ada. Jadi ada beberapa museum yang mempunyai wahana serupa. Jadi itu saya pandang juga sebagai tanda-tanda baik. Ada juga misalkan museum juga semakin membuka ruangnya buat komunitas, buat
buat masyarakat untuk berkolaborasi. Misalkan kemarin Galnas, Galeri Nasional juga membuka pameran yang saya rasa juga sangat baik begitu ya, bagaimana mengajak orang untuk ikut terlibat dalam pameran tersebut. Jadi terus kemarin Museum Penerangan juga bikin bioskop berbisik gitu ya. Itu juga jadi, sangat baik tuh, tanda-tanda baik lah dari museum. Jadi kalau misalkan sahabat budaya di rumah punya mengikuti komunitas tertentu, mungkin bisa saja bekerja sama dengan salah satu museum untuk melakukan kegiatan kolektifnya di situ. Jadi museum itu nggak hanya didatengin sekali-sekali untuk melihat koleksinya aja, tapi bisa untuk berkumpul, bisa untuk menghasilkan suatu karya bersama dengan teman-temannya, seperti itu ya. Betul. Jadi museum jadi hidup gitu. Hidup. Harus hidup justru ya, betul. Jadi, nah kalau gitu ya, tadi kan udah ada banyak perkembangan yang positif, terutama apalagi setelah sebelum dan setelah pandemi ini, kayaknya kita semua bisa melihat ya perubahan museum gitu, mulai dari mungkin bangunan fisiknya yang mulai pada berbenah renovasi gitu karena kesempatan tutup, media sosial, website, semuanya segala macam program, termasuk program publiknya. Nah, tapi untuk saat ini, terutama setelah pandemi ya, menurut Mas Hilman, PR terbesar dari museum-museum itu apa? Kira-kira yang harus mereka lakukan gitu. Ya, kalau tadi kan positifnya tuh udah kita bahas gitu ya. Sekarang yang bukan negatif sih sebenarnya, yang mungkin menjadi PR atau masih bisa dikembangkan ya. Kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif, ada yang bisa dikembangkan sebenarnya. Yang pertama, kalau saya lihat kecenderungannya adalah mereka semua masih berorientasi pada dirinya sendiri. Jadi berorientasi pada dirinya sendiri itu maksudnya museum itu matoknya tuh koleksi saya apa ya? Terus gimana cara mamerinnya ya? Oh, koleksi saya itu sangat penting ya. Oh, museum saya itu sangat penting dan seterusnya. Jadi perspektifnya itu adalah perspektif melihat inward, melihat ke dalam gitu ya. Sementara harusnya dibalik. Harusnya kalau menurut saya itu harusnya bisa terbalik justru. Misalkan kemarin ya ada fenomena Crazy Rich. Apa segala macam, terus ada yang di Tuban itu dapat gusuran ya, dapat uang gusuran, kemudian jadi orang kaya mendadak, habis itu yang beli mobil segala macam. Dan kalau kita berkeliling ke daerah-daerah pertanian, hampir semuanya juga memang seperti itu. Ketika mereka musim panennya bagus, maka itu mereka akan beli yang enggak gitu. Habis ada rezeki nomplok ya. Betul. Ada cerita misalkan ya, saya pernah berkunjung ke petani lada gitu. Panennya bagus banget. Habis itu ya beli kulkas, beli mobil dan seterusnya, padahal di situ aspal belum ada, jalan listriknya juga masih biar-biar. Akhirnya kulkasnya buat lemari baju dan seterusnya. Ini kalau sebuah museum itu melihat itu sebagai peluang, itu harus ditangkap kalau menurut saya. Itu kan ada PR tuh berarti ya. Literasi keuangan kita itu jelek banget. Jelek banget literasi keuangan kita. Tepat guna ya. Jadi nggak tepat guna. Kita punya berapa coba museum yang sifatnya finansial. Ada Bank Mandiri, ada Museum Bank Indonesia, ada Bank BRI. Tapi adakah mereka yang melakukan program-program literasi keuangan misalkan? Itu nggak dilihat. Museum Bahari misalkan kemarin sudah sangat baik kalau menurut saya, mencoba mengaitkan perubahan iklim, kebencanaan, itu dijadikan bahasan di dalam pameran mereka. Itu juga baik. Artinya mereka melihat apa yang ada di masyarakat, apa challenges, apa tantangan, problem dan seterusnya, itu dijadikan inspirasi untuk membuat program. Akhirnya itu yang menemukan membangun relevansi antara si museum dengan masyarakatnya. Riding the wave dalam arti positif ya jadinya. Betul. Kalau menurut saya itu yang masih agak sensitivitasnya kali ya. Itu kan kalau dari segi salah satunya dari program museum untuk publik gitu ya. Kalau misalkan nih, sekarang kan lagi eranya media sosial nih Mas. Kayak tadi yang saya bilang, saya juga awal-awal tahu yang Immersiva ternyata membludak banget itu gara-gara semua orang ngantri ternyata di Instagram, di TikTok segala macam tuh
hampir banyak banget anak muda di Jakarta, di Jabodetabek waktu itu pengen masuk ke situ. Betul. Sampai ngantri. Nah, kalau misalkan dari media sosial atau dari situs si museum itu sendiri, kehadirannya di dunia digital itu seperti apa, Mas? Baiknya kalau untuk museum. Yang jelas media sosial itu tidak bisa disepelekan, nggak bisa sembarangan. Dan ini kan jadi kayak begini ya, kalau ya sepengetahuan saya ya, ada banyak museum yang tidak memperlakukan secara serius media sosial mereka, menyerahkan media sosial itu pada misalkan divisi komunikasi saja. Atau bahkan yang lebih buruk lagi ngasih itu kepada anak magang saja gitu ya, atau anak-anak muda yang mungkin belum terlalu paham visi, misi, koleksi dan museumnya tuh nggak tahu apa-apa. Jadi mereka membuat konten yang akhirnya nggak berlandaskan itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang agak itu nggak bisa disepelekan. Pertama itu ya, problemnya tuh yang pertama nggak bisa asal posting aja ya. Yang kedua adalah bahwa media sosial itu bukanlah program terpisah. Maksudnya begini, cuma dikasih 20%, 30% perhatian. Nggak bisa. Harus integral, nggak bisa. Jadi kuratornya harus ngerti media sosial. Direkturnya harus ngerti media sosial. Jadi nggak bisa, kalaupun misalkan ditangani oleh seseorang atau di luar sebuah divisi begitu ya, atau divisi khusus gitu, bukan berarti yang dia nggak berhubungan sama program-program publik. Betul. Justru harus kuratornya juga harus ngerti juga iya. Benar sih. Ya sekarang banyak kan museum luar negeri ya yang juga ikut turun ke TikTok misalkan, dalam waktu 1 menit kuratornya menjelaskan soal artefak ini gitu ya. Betul. Lah itu kan siapa? Masa anak magang? Gak mungkin kan? Betul. Mungkin gitu. Cuman konsepnya doang, tapi kan yang harus menjelaskan tentang si koleksinya, cerita di baliknya juga orang-orang museumnya itu sendiri. Persis. Gitu. Berarti ini berarti berhubungan sama branding museum ya, Mas? Betul. Bener nggak nih? Benar. Correct me if I'm wrong ya, Mas? Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan museum itu kan bukan, balik lagi tadi ke yang pertama kali Mas Hilman ngomong, museum itu kan bukan seperti produk minuman yang biasa kita beli di minimarket atau supermarket ya, yang kalau itu mungkin dalam bayangan saya brandingnya agak lebih mudah dibandingin dengan pengertian museum yang tadi Mas Hilman sempat omongin di awal. Nah, bagaimana sebenarnya kehadiran sebuah branding museum itu bisa membuat museum jadi bagian dari masyarakat, bisa meningkatkan jumlah pengunjung juga dan mencapai tujuan-tujuan si museum itu sendiri, Mas? Iya, kan sederhananya kalau branding itu apa yang ada di kepala audiens kita, sebenarnya itu kan apa yang justru bukan yang dari museumnya ya tadi ya. Pokoknya apa yang tertanam di kepala audiens kita, itulah branding gitu ya. Bisa negatif, tentu saja bisa negatif gitu ya. Misalkan di kepala audiens kita, museumnya horor, tua, gelap, berdebu, itu aja. Ada buku tamu yang sudah dari kapan tahu gitu ya. Kalau itu yang ada di kepala audiens kita, maka itulah brandingnya. Itulah apa yang tertanam. Itu kan negatif ya, jelek ya. Tapi ya berarti nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Nah, sekarang kan pertanyaannya kemudian dikembangkan. Apa yang kita inginkan sebenarnya? Apa yang diinginkan oleh kita? Kita mau memposisikan museum kita sebagai apa sih? Gitu ya. Apakah kita ingin menjadi museum kita itu menjadi teman keluarga? Kalau menjadi teman keluarga kan berarti ada ruang tunggu buat anaknya nggak? Koleksi-koleksinya itu mudah diakses oleh anak usia 3-4 tahun nggak? Itu termasuk bagian dari branding ya, berarti ya. Jadi nggak termasuk, bukan cuma mengubah logo, renovasi bangunan, atau promosi sponsor ad di media sosial, betul, gitu ya. Atau ya cuma goyang-goyang nari-nari di TikTok, itu mungkin baik adanya, cuma masalahnya itu nggak cukup. Jadi kalau menurutku memang harus holistik brandingnya itu. Dimulai dari kita maunya apa sih? Kita maunya apa? Museum tuh maunya apa? Ini menurut saya yang jarang main museum gitu ya.
ke museum datang nonton ngelihat gitu. Biasanya branding dari museum itu dalam bayangan saya ya itu hanya di sebatas media sosial. Jadi jawaban Mas Hilman ini termasuk mencerahkan juga nih pasti untuk sahabat budaya di rumah kalau ternyata koleksi-koleksi yang ada di museum itu juga bagian dari branding ya jadinya. Termasuk pameran, misalkan mereka mengadakan pameran-pameran tertentu gitu ya. Betul. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana keseriusan atau ya keseriusan museum mau mengubah dirinya itu lewat branding sebenarnya gitu ya. Misalkan museum apa? Museum nasional kan sekarang semua tuh latah-latah aja gitu ya. Ada satu museum bikin ruang imersif, semua bikin imersif. Satu museum dong. Iya. Satu museum bikin kafe, semuanya bikin kafe gitu ya, tanpa mempertimbangkan dia tuh sebenarnya core-nya mau apa. Kalau saya membayangkan, misalkan ya di museum yang ada di dekat-dekat perkotaan, kayak Museum Nasional, Galeri Nasional dan segala macam, mereka mungkin ingin harus diposisikan dirinya ya udah audiensnya adalah audiens regional, global gitu ya, nggak cuma audiens yang yang segmented gitu ya, tapi memang harus dibentuk dan semuanya harus mengarah ke situ. Artinya kalau branding itu juga harus kesiapan mulai dari security, mulai dari petugas kebersihan, gitu ya. Kalau kemudian petugas kebersihannya itu atau security-nya nggak tahu apa-apa tentang koleksinya, ya enggak. Justru bagian awalnya itu dari atas sampai bawah itu harusnya sudah clear banget, crystal clear apa yang diinginkan oleh museum. Ya, apa yang nada, cara bicara, personifikasi yang ingin disampaikan museum kepada audiensnya. Itu harus mulai dari direktur sampai security. Iya. Karena yang kalau misalkan pengunjung datang yang pertama ketemu kan bukan ke direkturnya ya. Iya. Justru sama yang ngejaga loket, sama security gitu. Iya sih, betul. Jadinya semuanya harus paham dengan visi misi museum tersebut ya, nggak cuma direktur dan jajaran orang kantornya. Seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Hilman nih, kan tadi museum itu punya tujuannya berbeda-beda mungkin ya, jadi kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Nah, apakah semua museum itu memang harus berbenah? Jadi kenapa museum itu tuh penting untuk berbenah sih sebenarnya? Apakah cuma untuk biar pengunjung kita kayaknya kalau dilihat sekarang pengunjung tahun ini sekian ribu, tahun depan kita naik harus targetnya sekian persen seperti itu. Apakah tujuannya hanya sekadar ke pengunjung aja atau sebenarnya kira-kira pengunjung yang sekian ribu datang ke museum ini nih sebenarnya udah dapat apa sih? Nah, kayak gitu tuh. Ya memang harus kayak begitu. Idealnya seperti itu. Ya. Harapannya seperti itu, nggak cuma angka-angka yang bisa dikuantifikasi, persentasenya dan macam-macam. Harusnya memang pada level mikro, yaitu pada dampak gitu ya. Dampak setelah dia keluar dari museum tuh idenya tentang apa gitu ya. Harusnya seperti itu. Disinilah mungkin pentingnya museum itu mengembangkan instrumen-instrumen untuk mengukur dampak. Kalau menurut saya tuh yang harus diukur adalah dampaknya seperti apa. Dampaknya itu bagaimana diukurnya. Nah, itu kan museum punya banyak resources, apalagi museum negeri ya, di mana museum pemerintah, di mana urusan profit atau budget operasional itu sudah tercover sebenarnya kan. Nggak seperti museum swasta yang harus mengejar profit yang harus menghidupi organisasi hidup sendiri, sepi gitu ya. Itu beda gitu ya. Kalau mereka sudah jelas, nggak perlu kepuasannya itu udah jelas tuh. Instrumennya adalah kepuasan konsumen. Tapi kalau museum negeri atau pemerintah, saya sih mengusulkan dampaknya. Dampaknya seperti apa? Ini bagaimana instrumennya itu ya bisa bekerja sama dengan akademisi, perguruan tinggi dan macam-macam. Jadi memang itu PR-nya tuh bagaimana memberikan dampak gitu ya. Nggak cuma sekadar angka gitu ya. Yang kedua, saya mengukurnya juga tuh mungkin ya agak kuantifikasi sih, tapi kemitraan bersama masyarakat.
Oke, bersama dengan komunitas. Sebanyak apa komunitas yang dilibatkan dan sejauh mana mereka dilibatkan gitu ya. Saya membayangkan misalkan museum yang ada di tengah permukiman padat ya, seperti museum Emma Tamrin gitu ya. Itu kan ada di permukiman padat gitu ya. Nah, bagaimana mereka itu melibatkan komunitas-komunitasnya? Saya membayangkan di situ tuh bisa kali dibikin kursus-kursus berbagi bagaimana menata rumah yang mini gitu, rumah kecil gitu. Karena ya. Karena lingkungannya permukiman padat gitu ya. Terus beda lagi sama museum yang mungkin di tengah-tengah sekolah gitu ya. Betul. Di museum itu ya semua tergantung pada konteksnya ya. Tapi intinya adalah bagaimana memanfaatkan fitur yang khas banget di museum tersebut dan bagaimana itu bisa dikoneksi dengan kebutuhan masyarakatnya. Kalau saya sih mikirnya MH Tamrin itu kan memang tokoh bagaimana meremajakan atau kita harusnya sangat peduli dengan kampung dan itu ada di permukiman padat sekarang. Jadi memang harus yang kontekstual seperti itu. Gitu. Jadi nggak bisa semua museum tuh punya program yang sama atau misalkan target pasarnya tuh sama tuh nggak bisa banget. Jadi mesti ya balik lagi ke sesuai konteksnya gitu. Nah, kalau di Kemendikbudristek nih salah satu yang lagi ngetren itu kan bukan ngetren sih, yang lagi digalakan. Salah satunya adalah program repatriasi koleksi-koleksi dari museum-museum yang ada di luar negeri. Nah, itu kalau menurut Mas Hilman, gimana peran museum tuh bisa mendukung program tersebut? Bagaimana? Ya, yang pertama ya tentu saja memberikan dukungan ya, memberikan dukungan kepada pemerintah untuk merepatriasi barang-barang koleksi-koleksi artefak-artefak tersebut gitu ya. Tapi setelah itu mau diapain? Itu kan sebenarnya ya. Dan itu selalu dipertanyakan oleh misalkan orang yang skeptis ya. Benar, semua orang yang skeptis. Udah mendingan luar negeri aja lah. Lebih terawat, lebih terawat segala macam. Kayaknya kalau di Indonesia nggak terawat nih di museum Indonesia. Gitu. Langsung kayak gitu kan. Iya, padahal kan nggak juga. Kita kalau ngelihat fasilitas banyak di Museum Nasional juga sudah cukup banyak. Mereka sudah cukup maju terobosannya dalam hal konservasi gitu ya. Jadi itu udahlah jangan terlalu meng-underestimate kemampuan kita ya. Satu itu. Tapi juga jangan overestimate, maksudnya ya ini bukan sekadar barang gitu ya. Tapi ini kan ingatan nih. Tapi ingatannya ya terselubung kebetulan ya. Namanya koleksi sudah dari ratusan tahun yang lalu gitu ya. Konteksnya sudah berubah, dia jadi bisu dalam tanda kutip. Nah, disinilah kalau menurut saya museum itu pentingnya. Detak museum itu salah satunya ada di bagian riset, di penelitian. Bagaimana kurator-kuratornya itu juga melakukan riset yang sangat mendetail terhadap koleksi-koleksi ini. Menggali ceritanya, materialnya, lalu juga menghubungkan dengan konteks masa kini gitu ya. Kemarin juga bagus tuh kalau menurut saya tuh ya ada pameran keris di Ponorogo yang baru direpatriasi gitu ya. Bagaimana itu menghidupkan begitu banyak aspek kreativitas di dalam museum itu juga kan sebenarnya PR juga tuh gitu. Jadi tugas utama museum kan tuh kalau nggak salah ada 3 ya, kalau saya nggak lupa ya. Satu itu untuk mengkonservasi betul, yang kedua adalah meneliti, melakukan penelitian, habis itu mengkomunikasikan. Nah itu ketiga tuh jantungnya. Nah, nggak bisa ditinggalin salah satunya. Nggak bisa cuman neliti doang. Nggak bisa cuman komunikasi ke masyarakat aja gitu ya. Komunikasi ke masyarakat doang, tapi kalau nggak ada kontennya, nggak ada isinya buat apa? Iya sih. Cuma majang itu doang. Ya terus apa ceritanya? Nah, terkait sama penelitian nih, kebetulan Mas, minggu lalu tanggal 12 Oktober lalu di hari Rabu, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan kan baru aja membuka 3 museum nih. Ada Museum Song Terus di Pacitan, terus ada Museum Situ Semedo di Kabupaten Tegal, dan Museum Batik di Taman Mini. Nah, kalau dilihat dari pandangan masyarakat saat ini kan
2 dari 3 museum ini nih sangat dekat dengan penelitian, terutama penelitian arkeologi ya. Karena tinggalan-tinggalannya yang dari masa-masa prasejarah, jadi fosil-fosil manusia purba, fosil-fosil hewan dan lain-lainnya. Dan kebetulan satunya lagi museum batik di Taman Mini Jakarta. Nah, kalau boleh dong Mas Hilman, kita sharing-sharing sekalian ke ini, sekalian ke Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan Ditjen Kebudayaan mungkin ya. Kalau misalkan untuk 3 museum ini nih, bagusnya sebenarnya pandangan Mas Hilman tuh seperti apa baiknya untuk pengelolaannya dan brandingnya nanti? Karena kan kalau menurut saya pribadi tadi yang 2 dari 3 museum ini brandingnya cukup kuat nih dengan penelitian. Nah, tapi kan jangan sampai ditinggalkan dong 2 tugas yang lainnya tadi. Betul. Nah, kalau tentu saja saya senang kalau ada museum baru gitu ya. Ini peluang perjumpaan yang baru dengan pengetahuan, kearifan lokal dan seterusnya lah, banyak gitu ya yang bisa kita ungkap dari situ ya. Untuk 2 museum situs ini sebenarnya hampir semua sama ya di museum bukan petatah petitih, tapi pandangan saya terhadap hampir semua museum adalah hampir sama. Begitu bagaimana secara konstan si kurator, direktur, pengelola museum menghubungkan antara apa yang ada di bawah konservasinya, yang ada di bawah pengelolaannya dengan masyarakat sekitar, dengan masyarakat luas, dengan apa. Misalkan tadi ya, museum-museum situs gitu ya. Museum situs ada nggak program publiknya gitu ya, misalkan untuk dulu di Museum Bahari kalau nggak salah punya ada museum Little Archaeologist gitu ya. Little Archaeologist. Itu bisa nggak gitu ya secara orang, atau misalkan mereka kan mungkin aktif juga melakukan ekskavasi. Bisa nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali masyarakat dibuka, betul gitu ya, untuk bahkan bukan sekadar melihat tapi terlibat dalam proses ekskavasi. Jadi itu kan jadi coba ikutan gali langsung gitu. Tapi tentunya dengan pertimbangan yang nggak membahayakan untuk situsnya seperti itu. Nah, itu tantangan sendiri ya untuk terutama museum-museum situs ini gitu. Dan tidak lupa kalau menurut saya sih aspek sinergi ya, berjejaring. Ini kan challenge-nya buat museum situs adalah mereka biasanya ada di lokasi-lokasi yang jauh gitu. Bener, ya. Jauh, terus mungkin untuk orang-orang yang tidak nggak diniatin gitu, mesti aksesnya males jauh kayak gitu, bener. Itu tantangan banget sih ya, Mas. Ya. Jadi kalau menurutku baiknya adalah kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu dia harus berjejaring dengan kota. Dengan lokasi-lokasi, dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, misalkan Jogja itu udah jadi banget tuh, misalkan ya, ada art jok di situ, lalu ada apa di situ. Jadi sekali orang ke Yogyakarta, dia punya banyak atraksi untuk ditampilkan. Banyak pilihan atraksi untuk dilihat. Ya. Nah, kalau menurut saya metode itu mungkin juga bisa dipakai oleh museum-museum situs gitu ya. Secara aktif, misalkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali membuka ruang partisipasi buat publik untuk ikut ekskavasi dan segala macam. Itu kan orang jadi menantikan tuh. Iya museum ini nih nanti 3 bulan lagi akan ada nih. Udah dijadwalin dulu dong. Anda kalau mau ikut ini akan dapat ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau ke museum ini maka alternatif liburannya bisa ke Pacitan, bisa kemana, bisa ke situ ya. Jadi orang datang ke museum tuh bukan karena ini lagi kebetulan lagi liburan ke satu kota, kita mampir yuk ke museum ini, tapi bisa jadi justru karena saya mau ke museum ini, saya jadi main ke kota ini gitu ya jadinya. Tujuannya begitu. Betul, oke. Nah, saya mau penasaran sih Mas. Tapi kan tadi kita udah sempat ngomongin soal tugas-tugas museum. Terus kita sempat menyinggung juga soal program repatriasi dan museum seperti itu ya. Nah, berarti sebenarnya kan museum ini nih punya peranan yang sangat banyak, besar seperti itu. Nah, sebenarnya dia tuh bagaimana bisa membangun sebuah identitas bangsa atau gimana dia caranya bisa
menginspirasi mungkin anak-anak muda atau mungkin komunitas di ya di sekitarnya dan di mana museum itu berada. Gitu. Kalau ya museum kalau dalam bagian saya tuh jadi museum memang fleksibel banget kalau saya ya, tapi yang lain kan mungkin bagi pemerintah atau yang lain-lain ada pandangan lain gitu ya, dan mereka juga pasti akan terikat dengan undang-undang, nomenklatur dan seterusnya gitu ya. Tapi buat saya museum itu menawarkan banyak hal ya. Satu ya tentu saja kekuatan pada koleksinya. Nggak semua orang bisa mengoleksi katakanlah keris Ginjai, atau nggak semua orang itu punya kesempatan untuk melihat sebuah fosil yang usianya 2,5 juta tahun gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah keistimewaan, keajaiban dalam tanda kutip yang nggak semua orang itu atau nggak semua pihak itu bisa punya dan merawatnya ya. Dan disitulah potensinya ya kan. Satu potensinya itu, tapi namanya benda itu kan kayak apa ya, kayak logo, kayak totem, kayak apa ya, dia tuh benda netral aja gitu, benda netral, tapi kitalah yang kemudian membangun makna di sekitar benda tersebut gitu ya. Jadi kita mau persepsikan benda itu sebagai apa, itu adalah tergantung kita, dari kitanya, manusianya. Keris di Penogoro nggak bermakna apa-apa. Betul. Kecuali kita memberikan maknanya. Kita meneliti, oh ternyata kita bisa belajar soal taktik gerilya misalkan, atau bagaimana di Penogoro itu bagaimana berperilaku sebagai seorang kesatria itu bagaimana gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi ikon bagi sebuah bangsa Indonesia yang baru saja, yang bahkan belum ada gitu ya, di tahun ketika merumuskan apa sih bangsa Indonesia, di Penogoro itu jadi ikonnya dan seterusnya. Jadi itu bergantung pada kita mau apa gitu dengan itu. Kalau pemerintah, kalau menurut saya ya karena memang tugasnya adalah memberikan penguatan identitas sebagai bangsa, maka ya itu yang harus diutamakan. Museum Nasional itu harus mempromosikan identitas nasional. Betul, gitu kan. Jadi nggak cuman kayak ya tadi ambil contoh kasus keris di Ponorogo, jadi cuman ditampilin gitu dong, gimana caranya dia bisa membangkitkan nasionalisme orang-orang seperti itu, tapi harus diterjemahkan oleh, jadi pengunjung juga bisa dapat terjemahannya itu. Begitu keluar museum, harusnya nih, sederhananya tuh, begitu keluar museum, maka dia punya satu ide aja, dah itu berhasil kalau menurut saya dampaknya. Begitu dia keluar dari museum seni rupa kontemporer misalkan, dia punya langsung disegarkan lagi, oh ternyata kenyataan tuh nggak kayak begitu ya, gitu misalkan kayak gitu ya, atau oh ternyata begini ya, oh saya baru begitu. Jadi nggak harus, sebenarnya pun idenya nggak harus kayak gue harus ngebuat ini, nggak gitu juga, tapi dia ada dapat poin-poin baru. Betul. Mungkin yang sebelumnya dia nggak pernah tahu, bahkan jadi kayak wah ternyata kayak gini nih. Kan itu yang namanya membangkitkan inspirasi kan. Iya betul. Kita melihat instalasi seni rupa, wah ternyata itu akan memperbarui cara kita memandang sebuah realitas, memandang baru, ketika memandang sebuah hal baru gitu ya. Atau hal yang sudah kita terima begitu saja gitu ya. Misalkan Indonesia sih, apa sih sebenarnya Indonesia itu? Itu kan orang, apakah orang Jawa? Enggak. Kenapa kalau kemudian jumlah mayoritasnya misalkan ada di Pulau Jawa, kenapa nggak berbahasa Jawa misalkan? Itu kan kita terima begitu aja nih Indonesia gitu ya. Kita nggak tahu tuh bagaimana struggle-nya para founding fathers itu untuk menentukan landasannya, bahasanya apa. Jadi begitu keluar dari museum, entah itu Museum Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, atau Museum Nasional, dia punya ide tentang Indonesia itu apa. Gitu. Dan tentunya itu nggak bisa instan dilakukan sama museum ya. Jadi antara museum dan pengunjung semuanya menurut saya sama-sama berproses. Betul. Berproses. Jadi museum berproses bagaimana pengunjung bisa mendapatkan ide itu, dan pengunjung pun juga berproses ketika melihat koleksi, mengikuti program-program museum itu berproses untuk mendapatkan ide-ide itu jadinya. Dan satu lagi dalam ini tuh sebenarnya kalau ada di paradigma museum baru itu,
yang namanya audiens, halayak, pengunjung, penonton, itu nggak boleh dianggap bodoh. Ya, mereka akan membangun konstruksi pemahamannya sendiri. Benar-benar. Itu yang harus kita itu museum itu cuma ngasih stimulan aja, cas gitu ya. Tapi trigger gitu aja. Ya? Tapi bagaimana itu diartikan atau membentuk makna baru, itu udah berhasil tuh museum. Kalau memang pengunjungnya itu berhasil mensintesiskan apa yang dia lihat dengan pikiran yang dia bawa sebelumnya. Dan itu salah satu kuncinya harus konstan dilakukan terus-menerus ya. Nggak bisa cuma one shot aja. Ya, kalau konsisten. Iya betul. Nanti abis itu naik turun lagi ya grafiknya mungkin kalau misalnya one shot gitu. Seru sih Mas, ini ternyata museum nggak habis-habis nih. Dan kebetulan kan jangankan di Indonesia ya, di Jakarta, Jabodetabek aja museum ada banyak banget. Ada banyak banget dan mungkin yang kita ketahui ataupun saya pribadi pernah kunjungi mungkin hanya beberapa persen dari keseluruhan museum yang ada. Nah, untuk menutup siniar kita nih Mas, kita ternyata sudah sampai di penghujung siniar kita. Untuk penutupnya boleh dong Mas, ada mungkin kata-kata pamungkas atau pesan atau kesan untuk museum-museum di Indonesia atau pengelola museum? Agak susah nih meringkas gitu ya. Apa yang ingin saya ada banyak PR-nya sebenarnya ya, tapi ada dua hal penting yang akan sangat memegang peranan di masa depan di museum ya, di bidang museum. Kalau menurut saya yang pertama adalah kurator atau direkturnya. Dia yang senantiasa konstan mencari, meriset apa yang ada di bawah pengelolaannya itu dengan apa yang terjadi di masyarakat, dan dia secara konstan akan menghubungkan apa yang terjadi di masyarakat dengan yang ada di koleksinya. Yang pertama adalah itu ya. Direkturnya tentu bisa dibantu oleh periset dan segala macam, tapi intinya tuh seperti itu ya. Intinya seperti itu satu, tapi yang kedua adalah desainer, atau lebih tepatnya lagi adalah desainer pengalaman. Bagaimana tadi kan ya, museum itu sudah tahu gue penting banget nih koleksi ini sangat wajib diketahui oleh anak muda. Tapi kalau itu disampaikan biasa-biasa saja kan nggak apa-apa. Pengalaman itu, pengetahuan itu harus didesain, harus di crafting sedemikian rupa agar dia mudah diterima, menggugah, dan seterusnya. Jadi itu jadi bagian yang sangat penting. Nggak cuma memindahkan buku ke dalam panel-panel, tapi bagaimana menghidupkan informasi agar apa yang di pikiran, agar terbentuk theater of mind itu yang ada di pikiran pengunjungnya, halayaknya. Jadi mungkin dua itu kali ya yang harus jadi PR banget untuk segera ditangani oleh museum. Oke, berarti semuanya sama-sama harus berbenah ya. Karena kan kalau misalkan pengunjung datang ke museum juga mereka kebanyakan nyari pengalaman, terutama anak-anak muda nih, anak-anak muda dan orang-orang tua juga semuanya lah pengen rata-rata tuh pada nggak mau hanya ini sekali datang terus pulang, besoknya nggak mau datang lagi karena koleksinya sama, tapi mereka justru sebenarnya pengen datang, cuman gimana caranya ya biar bisa datang lagi gitu. Betul. Jadi pengalaman yang dibeli, yang dicari dan dibeli. Betul. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mas Sama-sama Hilman, Iren. Terima kasih juga sudah ngasih kesempatan. Iya, jadi makin lama tentunya kita setelah pandemi nih udah lama di rumah. Kita mau berkunjung ke museum mana, terserah sahabat budaya. Tinggal pilih, museumnya ada banyak sekali di Jabodetabek, di seluruh Indonesia. Terserah mau kemana aja, jangan lupa datang. Tapi juga jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial, di YouTube dan TikTok, Pelindungan Kebudayaan, di Instagram, Twitter, dan Facebook @lindungibudaya. Terima kasih sahabat budaya sudah mengikuti siniar ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.